Terima kasih Pak Menko Perekonomian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menko, kami akan menyampaikan terutama mungkin peranan dari APBN di dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja, dan pemerataan kesejahteraan. Seperti tadi telah disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian, Indonesia tumbuh di kuartal kedua atau triwulan kedua 2025 dengan tingkat 5,12% year on year. Ini merupakan pertumbuhan meskipun dalam suasana dinamika global yang masih memunculkan ketidakpastian. Dukungan utama adalah dari konsumsi dan aktivitas investasi serta ekspor. Aktivitas dunia usaha ekspansif terutama di sektor manufaktur, kemudian perdagangan, transport, dan akomodasi makan serta minum. Pemerintah dalam hal ini kami dalam mengelola APBN akan mengoptimalkan peranan APBN untuk terus mendukung perekonomian melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBN terutama terus diandalkan di dalam melakukan fungsi counter cyclical, terutama dalam jangka pendek waktu persepsi mengenai pelemahan ekonomi muncul. Kami menggunakan APBN untuk terus mendukung dan memulihkan agar optimisme dan pertumbuhan ekonomi bisa terus terjaga stabil atau makin kuat. Stimulus ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah juga menggunakan APBN secara sangat signifikan. Di dalam rilis BPS disebutkan konsumsi rumah tangga di triwulan kedua adalah tumbuh 4,97% year on year. Ini menunjukkan bahwa hal yang dilakukan oleh pemerintah menjaga inflasi tetap rendah di 2,18% ya di kuartal kedua. Lebih tinggi sedikit tapi masih di dalam range 2,5 plus minus 1. Dan juga pengeluaran masyarakat terutama untuk bidang transportasi, restoran, sejalan dengan mobilitas masyarakat terutama pada masa libur sekolah yang waktu itu memang merupakan target pemerintah untuk menstimulasi kegiatan ekonomi masyarakat melalui berbagai insentif yang diberikan termasuk tarif dari transport yang didiskon atau PPN-nya diturunkan sehingga pada masa libur sekolah dan hari besar keagamaan telah mampu untuk menstimulus perekonomian melalui insentif maupun signaling dari pemerintah dan support dari APBN. APBN juga memberikan kontribusi yang sangat signifikan untuk menjaga daya beli melalui tadi insentif diskon transport baik jalan tol dan juga APBN memberikan penebalan dari bantuan sosial. Ini cukup memberikan dukungan terutama untuk kelompok menengah bawah. Pemerintah juga memberikan bantuan subsidi upah. Ini langsung masuk ke dalam account-nya masing-masing pekerja formal dan tentu ini langsung menciptakan juga multiplier melalui konsumsi rumah tangga. Selain itu pada kuartal kedua dilakukan pencairan gaji ke-13 yang nilainya cukup signifikan lebih dari 37 triliun. Konsumsi pemerintah di kuartal kedua menurut BPS masih negatif yaitu kontraksi 0,33%. Hal ini karena tahun lalu, Januari hingga Juni, pengeluaran pemerintah pada masa pemilu itu tumbuh hingga di atas 12%. Jadi kalau sekarang masih kontraksi itu karena baseline-nya tahun lalu cukup tinggi. Meskipun demikian sebetulnya kami mengharapkan di kuartal kedua sudah mulai positif. Estimasi kami sebetulnya di sekitar 0,2, jadi BPS mengeluarkan dengan kontraksi 0,33, ini berarti kita harus bekerja lebih keras dari seluruh kementerian lembaga serta Pemda untuk bisa mengakselerasi belanjanya.
Meskipun demikian, kalau kita lihat kontraksi 0,33% year on year ini lebih baik dibandingkan kondisi belanja pemerintah di kuartal 1 yang waktu itu memang masih merupakan adjustment dari kabinet baru di mana belanja pemerintah mengalami kontraksi hingga 1,37%. Tentu nanti ini kita akan lihat di semester kedua. Konsumsi pemerintah dalam hal belanja pemerintah terutama untuk menjaga konsumsi masyarakat, ini kalau kita lihat tahun lalu 12,2% di 2024 Januari Juni, jadi baseline-nya memang sangat tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau sekarang ini hanya tumbuh 0,6 oleh BPS masuk dalam bentuk kontraksi 0,33. Kita lihat dari sisi belanja, kita belanja pegawai masih positif, belanja 1%, belanja barang kontraksi 9,7, namun belanja modal ini tumbuhnya hingga 30% dan bantuan sosial, penebalan bantuan sosial memang tumbuh cukup tinggi yaitu 20,4%. Jadi dua hal ini yang masuk di dalam perhitungan growth dari triwulan kedua. Untuk menopang daya beli dan tadi mendukung masyarakat maupun dari sisi nanti belanja modal terutama investasi. Investasi yang tumbuh cukup tinggi 6,99%. Ini merupakan pertumbuhan tertinggi sejak triwulan 2 2021. Suatu pemulihan yang cukup tentu saja kita syukuri karena di kuartal 1 kami sudah merasa cukup khawatir bahwa pertumbuhan investasi itu hanya sedikit di atas 2%. Jadi dalam hal ini kenaikan 6,99 cukup merupakan suatu akselerasi dari investasi. Terutama tadi belanja modal baik dari pemerintah yang sudah akseleratif, BUMN, dan juga dari aktivitas investasi swasta. Kita harap ini menggambarkan adanya optimisme dan rencana untuk investasi ke depan, terutama ditopang dengan policy pemerintah untuk mempermudah iklim usaha, deregulasi, dan memperbaiki berbagai iklim investasi di Indonesia. Kita lihat investasi bangunan tumbuh 4,89, mesin tumbuhnya hingga 25,3%. Meskipun kontribusi untuk mesin di dalam total PMTB adalah 14%, tapi tumbuhnya sangat tinggi yaitu 25,3%. Untuk bangunan di 4,89 kontribusinya mungkin paling besar, makanya sering kita menggunakan proksinya adalah konsumsi semen karena bangunan itu memberikan kontribusi terhadap PMTB yang cukup besar. Untuk pembangunan infrastruktur dari proyek strategis nasional dan program prioritas pemerintah, seperti pembangunan sekolah rakyat, kemudian berbagai nanti di sektor perumahan, Pak Menteri Perumahan akan bisa menyampaikan sekolah rakyat 65 sekolah sudah dilakukan, nanti pembangunan dapur MBG ada 2.500 dapur dan pembangunan infrastruktur strategis lainnya. FLPP 147.000 sudah terrealisir dari 350.000 yang akan ditargetkan Menteri Perumahan. Itu semuanya memberikan kontribusi terhadap terutama 4,89 di sisi bangunan. Untuk mesin yang tumbuh 25,3%, terutama adalah barang import modal jenis mesin yang tumbuh 28,16% dari import kita. Ini baik di swasta maupun juga dari pemerintah. Belanja modal pemerintah tumbuhnya mencapai 30,37%, seperti yang tadi disampaikan di dalam belanja pemerintah, terutama juga pada peralatan dan mesin. Untuk realisasi investasi langsung yang mencapai 477,7 triliun, terutama didukung oleh PMDM, penanaman modal dalam negeri, yang tumbuhnya mencapai 30,5% year on year. Ini diharapkan akan meningkatkan optimisme di dalam iklim investasi domestik yang akan terus kita coba jaga. Ekspor juga tumbuh cukup tinggi yaitu 10,67. Ini di tengah-tengah Presiden Trump mengumumkan tarif retaliasi atau Liberation Days tarif.
Nampaknya ini menggambarkan adanya front loading ekspor ke Amerika Serikat. Jadi mumpung baru diumumkan, belum diberlakukan karena diberlakukannya baru Agustus tanggal 7 ini. Jadi banyak pesanan ekspor sebelum kenaikan tarif itu dilakukan bahkan sesudah terjadi pengumuman tersebut. Ini menjelaskan mungkin sedikit dari pertumbuhan ekspor yang justru meningkat pada saat pengumuman di kuartal kedua. Kita nanti harus melihat secara hati-hati dampak keputusan dari Presiden Trump menetapkan 19% yang lebih rendah dari yang diumumkan awal. Kita harapkan momentum akan terjaga di kuartal ketiga dan keempat. Ekspor jasa tumbuh tinggi 11,17%. Nanti Ibu Widi akan menyampaikan mengenai kunjungan wisatawan mancanegara karena ini adalah termasuk dalam ekspor jasa. Import juga tumbuh tinggi di 12,17%, terutama untuk bahan baku dan barang modal. Ini juga memberikan optimisme bahwa import ini kemudian akan mendukung pertumbuhan terutama di sektor manufaktur pada kuartal selanjutnya. Untuk import jasa, terutama mobilitas wisatawan mancanegara tumbuh 8,43%. Nanti Ibu Menteri Tourism Pariwisata akan bisa menyampaikan. Kalau dari sisi produksi, kami juga melihat suatu perkembangan yang positif untuk industri pengolahan yang merupakan kontributor terbesar, baik dari sisi perekonomian maupun dari sisi pajak, ini tumbuh 5,68%. Terutama akibat hilirisasi dan juga karena domestic demand yang meningkat. Industri logam dasar tumbuhnya bahkan 14,9%, terutama karena permintaan ekspor. Untuk industri makan dan minum tumbuhnya 6,2%, terutama untuk CPO dan minyak goreng. Kita harap ini juga MBG maupun dari sisi permintaan ekspor memberikan dukungan kepada growth di sektor manufaktur. Industri kimia dan farmasi tumbuh 9,4%. Ini juga karena berbagai ekspansi dari kesehatan, belanja pemerintah untuk sektor kesehatan juga meningkat dan ini juga diharapkan akan juga meningkatkan permintaan terhadap industri kimia dan farmasi. Untuk pertanian, kehutanan perikanan tumbuh 13,82%. Dipengaruhi karena tadi telah disampaikan oleh Pak Menko mengenai pergeseran tanaman pangan. Perdagangan tumbuh 5,37%. Ini didorong terutama untuk konsumsi kebutuhan rumah tangga dan aktivitas produksi lainnya. Konstruksi tumbuh 4,98 juga menunjukkan investasi di sektor bangunan yang tadi juga menjelaskan dari sisi PMTB. Dari pertambangan sudah mulai pulih meskipun tumbuhnya hanya di 2,03%, terutama karena hilirisasi sehingga memunculkan permintaan terhadap raw material. Untuk transport dan pergudangan tumbuh 8,52, ini terutama karena respons dari policy yang kita luncurkan Pak Menko ya waktu itu, yaitu pada hari libur dengan memberikan stimulus dalam berbagai diskon tarif yang kita berikan untuk transportasi darat, laut, dan udara. Bahkan sektor akomodasi makan dan minum tumbuh 8,04. Untuk informasi dan komunikasi tumbuhnya di 7,92. Nah, kami dari sisi APBN akan terus melakukan tugasnya untuk mengelola perekonomian dan menjalankan apa yang sudah direncanakan sehingga perekonomian diharapkan tetap bisa tumbuh terjaga di sekitar 5%. Paket stimulus yang telah diumumkan Pak Menko waktu itu bersama beberapa menteri, yaitu 24,4 triliun untuk menjaga daya beli, untuk penebalan kinerja dunia usaha dan stabilisasi ekonomi telah berjalan. Dari mulai diskon transport dengan melakukan PPN yang ditanggung pemerintah, penebalan bantuan sosial tadi 11,9 triliun, bantuan subsidi upah 10,72 triliun, ini semuanya tadi memberikan penjelasan mengenai tadi consumption maupun beberapa kenaikan dari beberapa sisi demand side. Kemudian untuk triwulan
ketiga, kita akan terus masih ada 10,8 triliun stimulus aktivitas ekonomi yang akan terlaksana di triwulan ketiga, yang kita harapkan juga akan memberikan momentum pada bulan Juli yang baru saja kita lewati, dan nanti di bulan Agustus ini diharapkan momentumnya tetap terjaga. Beberapa yang memberikan optimisme tentu saja karena belanja pemerintah mulai terakselerasi. Makan bergizi gratis, nanti mungkin Pak Dadan bisa menyampaikan. Pembangunan sekolah rakyat ini juga akan 200, mendekati 200 akan mulai berjalan terjadi pada bulan Juli Agustus ini. Juga rehabilitasi sekolah yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar ini juga mulai terakselerasi di kuartal ketiga ini. Kemudian dari Menteri Perumahan FLPP nanti tadi akan terus diharapkan bisa terjaga mencapai 220.000 kuartal ketiga dan 350.000 di akhir tahun ini. Kami juga memberikan dukungan untuk stabilisasi harga pangan karena konsumsi penting sekali tadi. Jadi Bulog telah diinjeksi dengan 16,6 triliun untuk stabilisasi beras saja dan 5 triliun untuk stabilisasi harga jagung. Serta deregulasi di sektor pertanian untuk pupuk yang menyebabkan musim tanam bisa terjaga dengan ketersediaan pupuk yang bersubsidi. Kita juga menjaga iklim investasi agar tetap sehat dan kompetitif, terutama pemerintah akan juga setiap saat bersama dengan Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian melakukan perlindungan industri dalam negeri dengan bea masuk tindakan pengaman atau BMTP apabila dibutuhkan. Ini sangat penting di dalam rangka kita untuk tetap menjaga competitiveness dari industri manufaktur kita. Kemudian untuk administrasi perpajakan juga disimplify, terutama untuk penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE yang akan bekerja sama dengan kami di dalam pemungutan PPh pasal 22. Tidak ada pajak baru atau tarif baru, hanya administrasinya disederhanakan dan dimudahkan. Kita akan terus bekerja sama dengan seluruh kementerian lembaga di bawah Pak Menko untuk perluasan deregulasi, relaksasi, efisiensi, sehingga dia terus akan mendorong investasi di dalam negeri. Di bidang perpajakan, pajak dan bea cukai, kami terus melakukan perbaikan administrasi dan juga terus melakukan perbaikan dari sisi kebijakan. Percepatan penetapan tarif perlindungan dari 40 menjadi 14 hari itu di dalam rangka kita mengintegrasikan sistem pengawasan melalui CAISA Bea Cukai dengan Kementerian Perdagangan di dalam rangka untuk menjamin kelancaran arus barang dan menekan biaya logistik. Untuk semester kedua, Pak Menko, kami akan terus memonitor pelaksanaan APBN. APBN akan terus dioptimalkan di dalam menjaga momentum pertumbuhan. Tentu salah satu kepastian adalah penurunan tarif dari 32 menjadi 19% dari Amerika Serikat. Kemudian APBN akan melakukan counter cyclical di semester kedua. Kita akan melihat nanti penyerapan dari MBG, akan ada 30.000 lagi dapur dibangun, sekolah rakyat 200 akan terrealisir, FLPP 350.000 hunian layak, serta tadi KUR untuk kontraktor dan UMKM dan juga untuk dari sisi demand-nya. PPN DTP yaitu PPN untuk rumah komersial yang selama ini telah diberikan akan diteruskan sampai dengan akhir tahun, diperkirakan akan ada 32.000 unit rumah komersial yang akan menikmati PPN DTP hingga 2 miliar rupiah. Kita juga akan terus mendorong penyaluran kredit usaha rakyat, diperkirakan semester 2 287,8 triliun akan tersalurkan, dan Pak Menko bersama kami semuanya sedang menggodok untuk stimulus di sekitar liburan Nataru. Ini akan dilakukan juga nanti, semoga bisa diumumkan lebih cepat sehingga masyarakat bisa melakukan
planning untuk perjalanan pada akhir tahun. Koperasi Merah Putih juga diperkirakan akan mulai beroperasi. Kami akan terus mendukung melalui penempatan dana di bank perbankan dan juga investasi di kawasan ekonomi khusus yang diharapkan akan tidak hanya mendorong growth tapi juga mentransformasikan ekonomi Indonesia. APBN pada paruh kedua semester kedua ini masih ada 2.121 triliun yang rencananya akan dibelanjakan dalam 6 bulan. Tentu kita tetap melihat kualitas belanja harus tetap baik, tata kelola menjadi baik dan tidak ada korupsi sehingga angka 2.121 triliun benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mungkin untuk penutup bahwa World Economic Outlook dari IMF untuk tahun 2025 ini agak direvisi ke atas dari 2,8 ke 3%. Ini juga mungkin dengan perbaikan outlook dari perekonomian kita di kuartal ke-3 dan ke-4 sambil terus menjaga momentum kuartal kedua yang sangat baik ini diharapkan akan bisa memberikan optimisme dari perekonomian Indonesia di dalam menghadapi kondisi yang memang masih cukup menantang secara global. Terima kasih Pak Menko. Terima kasih Bu Menteri Keuangan. Selanjutnya kami persilakan Bapak Menteri PPN, Kepala Bappenas. Terima kasih Pak Menko. Seperti tadi sudah diulas oleh Bapak Menko dan juga Ibu Menteri Keuangan, bahwa PDB Indonesia tumbuh 5,12% year on year, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yaitu 5,5, dan ini harus kita syukuri karena adalah momentum kita untuk menjaga akselerasi pertumbuhan ekonomi yang akan datang. Selanjutnya kami juga memahami sepenuhnya bahwa ini adalah langkah awal untuk tumbuh bersama. Bahwa ini adalah langkah yang merupakan bagian dari kepemimpinan pemerintahan saat ini, kepemimpinan Bapak Presiden yang bisa diterjemahkan oleh para menteri, Ibu Menteri, dan kami dari kementerian lembaga. Dan ini merupakan dari paduan bagaimana kita bisa merencanakan pembangunan kita yang perencanaannya sudah disiapkan sejak tahun sebelumnya, mulai dari rencana pembangunan jangka panjang nasional dan juga rencana pembangunan jangka menengah nasional yang sudah disiapkan bersama kementerian dan lembaga lain. Dan dalam hal ini, Bappenas ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi juga tidak hanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi juga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, dan kita ingin juga menjaga bahwa pertumbuhan ini juga tersebar di seluruh wilayah dari Aceh sampai Papua. Bu dan Pak sekalian, kita juga ingin bahwa pertumbuhan ini pertumbuhan yang sifatnya inklusif, yang artinya pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Penjelasan yang disampaikan oleh Pak Menko dan Ibu Menteri Keuangan sudah menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa dilakukan dengan langkah-langkah yang baik, mulai dari belanja pemerintah yang efisien, belanja pemerintah yang terarah, dan juga dukungan dari Ibu dan Pak sekalian dari kementerian lembaga, dan khususnya kementerian lembaga yang langsung berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Kami dari Kementerian Bappenas tidak hanya bekerja sama dengan setiap kementerian yang berkaitan langsung, tapi juga kementerian-kementerian lain yang dalam hal ini adalah ada hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi di daerah, seperti Kementerian Dalam Negeri, di mana Bapak Menteri Dalam Negeri juga sangat mendukung supaya daerah juga menjaga, tidak hanya menjaga fiskal daerahnya, tapi juga bisa mendorong pertumbuhan ekonominya. Demikian dari kami, dari Bappenas, Pak. Tadi sudah diulas semuanya. Terima kasih Pak Menko Ekuin, terima kasih Bu Menteri Keuangan, dan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Menteri Ekuin. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya kami persilahkan Pak Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM. Silakan. Terima kasih Pak Menko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua.
tadi sudah disampaikan baik oleh Bapak Menko Perekonomian maupun oleh Ibu Menteri Keuangan. Ya alhamdulillah memang investasi di kuartal kedua ini mengalami peningkatan yang sangat-sangat baik karena memang ada beberapa kami melihat terutama memang di daerah Jawa Barat dan juga Sulawesi itu yang memang kalau kita lihat kontribusi dari kenaikan investasinya cukup meningkat sangat tajam dan juga kontribusi dari investasi di kuartal kedua ini kurang berdasarkan angka BPS adalah 2,06%, peningkatan yang cukup baik. Salah satunya juga perubahan yang kami lakukan, walaupun tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian, tapi ini adalah sangat penting ingin saya sampaikan kepada teman-teman media, adalah tentunya pada saat mereka berinvestasi, kita ingin lebih memberikan kepastian dari segi perizinan maupun izin, dari segi waktunya, karena mereka ingin lebih banyak mendapatkan predictability dan clarity juga dari sektor yang dari segi timingnya, dan ini kita lakukan dalam rangka tentunya untuk meningkatkan iklim investasi, iklim industri dari investasi yang akan masuk. Jadi perubahan itu yang cukup signifikan yang alhamdulillah sudah keluar PP-nya, yang tadinya PP nomor 5 dirubah menjadi PP nomor 28 tahun 2025, yang dimana itu memberikan kepastian dari segi perizinan, karena sekarang karena ini melibatkan lebih dari 18 kementerian dan badan. Kalau dulu sudah ada perjanjian antara Kementerian Investasi dan kementerian lain, contohnya dalam service level agreement, contohnya misalnya saya dengan Kementerian Investasi dan kementerian lain, jangka waktunya perizinannya setelah masuk ke kami berikan kepada kementerian lain itu 10 hari. Nah, tapi mungkin dalam kenyataannya karena kesibukan yang tinggi mungkin bisa lebih dari 10 hari. Nah, tapi sekarang dengan adanya PP nomor 28 ini yang kita menerapkan kebijakan fiktif positif, yaitu di mana apabila dalam waktu yang sudah ditentukan, misalnya dalam waktu 10 hari, belum ada kabar dari kementerian terkait lainnya, kami otomatis bisa mengeluarkan izinnya. Nah, ini suatu inisiatif yang sangat-sangat baik yang direspon oleh sangat-sangat positif. Saya banyak mendapatkan masukan baik dari investor dalam maupun luar negeri, dan diapresiasi oleh banyak counterpart kita dari luar. Kebetulan saya juga mendapatkan masukan dari USABC, ASEAN Business Council, dari MCM, dari Eurochem, yang kebetulan baru bertemu dengan kami dan menyampaikan ini adalah suatu hal yang positif, sangat-sangat positif, yang memberikan kepastian terutama dari segi waktu atau timing dari perizinan yang mungkin selama ini menjadi lebih baik. Nah, dan ini juga kita integrasikan secara full dan elektronik di dalam OSS kami, yang memang terus coba kita tingkatkan, kita sempurnakan, dan ini juga sesuai dengan arahan Bapak Presiden langsung agar iklim investasi di kita ini bisa terus meningkat dan menjadi lebih baik ke depannya. Dan kami meyakini insya Allah dari kami disampaikan juga dari Kementerian Keuangan, dengan masuknya impor barang modal yang tinggi ini juga menandakan bahwa investasi ke bulan-bulan berikutnya, kalau kami lihat dari trajektori kami juga masih sangat-sangat tinggi. Jadi insya Allah target ke depannya sesuai yang ditargetkan oleh Bappenas kepada kami bisa kami tercapai, dan kami meyakini di triwulan berikutnya akan terjadi peningkatan yang sangat-sangat baik juga dari segi investasi yang masuk dari dalam maupun luar negeri. Terima kasih, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Menteri Investasi. Selanjutnya kami persilakan Pak Menteri Perdagangan. Baik, terima kasih Pak Menko.
ingin menambahkan sedikit Pak terkait dengan perkembangan ekspor kita. Saya langsung ke kumulatif Januari Juni. Yang pertama adalah ekspor kita semester pertama mengalami peningkatan sebesar 7,7%, yaitu sekarang menjadi 135,41 miliar dari 125,73 miliar, dan surplus kita meningkat menjadi 19,48 miliar US dari tahun sebelumnya pada semester 1 15,58. Tujuan ekspor utama kita masih tetap RRT, kemudian disusul Amerika Serikat, India, Jepang, dan Malaysia. Kemudian kalau kita lihat surplus kita semester pertama justru yang paling tinggi adalah ke Amerika sebesar 9,9 miliar, disusul India, Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Kalau kita lihat per kawasan Pak, Bapak Ibu, ASEAN menyumbang yang terbesar 9,5, kemudian EU 3,7 dan IAEU 0,007. Ini kalau kita lihat kawasan EU dan IAEU, kita baru selesai melakukan perundingan dagang. Mudah-mudahan ke depan ekspor kita bisa meningkat lebih besar karena kesempatan atau pangsa pasarnya menjadi terbuka lebih luas. Kalau kita lihat struktur ekspor kita ekspor kita didominasi oleh industri pengolahan sebesar 83,81%, kemudian pertambangan 13,55% dan pertanian 2,64%, dan kalau kita lihat pertumbuhannya, pertanian mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu 49,77%, disusul industri pengolahan 16,57 dan pertambangan dan lainnya mengalami kontraksi sebesar 25,21%. Kemudian ekspor kita di top 20 negara, yang pertama yang terbesar adalah ke Swiss. Swiss ini bagian dari EFTA, ya, perjanjian yang sudah kita lakukan. Kita meningkat sebesar 111,2%, kemudian disusul Arab Saudi, Thailand, Bangladesh, dan Singapura. Kemudian kawasan dengan pertumbuhan ekspor tertinggi semester 1 adalah Asia Tengah sebesar 92%, Afrika Barat 57%, Afrika Timur 52%, Amerika Selatan 48%, Afrika Selatan 43%. Dan produk-produk yang mengalami pertumbuhan tertinggi dalam ekspornya adalah kakao dan olahan, kopi, teh dan rempah, timah dan barang daripadanya, aluminium, dan berbagai produk kimia. Kemudian kalau tadi kita juga impor kita strukturnya adalah bahan baku penolong sebesar atau pangsanya 71,38%, kemudian barang modal 19,84% dan barang konsumsi 8,7%. Kalau kita lihat pertumbuhannya, barang modal kita, impor kita naik 20%, kemudian barang konsumsi turun 2,47% dan bahan baku atau penolong naik 2,58%.